Kamu cerai dulu sama Dini. Lalu kamu nikah sama Leta. Nanti setelah bayinya lahir, kamu cerai dari Leta. Lalu kamu nikah lagi sama Dini. Mama tuh punya pikiran kotor dari mana sih? Seenaknya aja nyuruh Benny kawin, cerai. Emangnya Mama pikir perkawinan tuh main-main? Kalian mau tahu kenapa saya memaksa untuk dinikahi? Karena kalau saya tidak menikah dengan Benny, maka anak ini tidak punya status yang jelas. Kalaupun dia diadopsi oleh Benny dan Andini, anak ini akan menganggap bahwa saya adalah ibu yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin kamu bohong. Kamu nggak akan bisa menerima perceraian itu begitu saja. Saya tahu perasaan kamu. Sekarang saya minta sama kamu, tolong kasihkan cincin kawin itu sama Mas Benny dan bilang sama dia, jangan cari saya lagi. Loh, kok Lola ada di sini sih? Kak Dini sendiri ngapain di sini? Kak Dini mau ketemu sama Ibu Ratna. Ibu Ratnanya ada. Tunggu deh. Kak Dini tahu dari mana sama Bu Ratna? Kak Dini ketemu sama Ibu Ratna waktu di rumah sakit. Waktu itu Ibu Ratna nolongin Kak Dini. Kak Dini hampir aja jatuh. Lola pikir Kak Dini buntutin Lola. Tapi Kak Dini tahu kan kalau Bu Ratna itu ibunya Robi? Iya. Sekarang ada di mana? Sekarang nggak ada di rumah, tapi di rumah sakit. Di rumah sakit? Kenapa? Nggak tahu, mungkin penyakitnya kambuh. Kak, tahu gak gimana caranya bikin sup ayam? Kamu bikin sop ayam? Iya, Lola pengen bikin sup ayam buat Ibu Ratna. Tapi dari tadi Lola masak nggak matang-matang, Kak. Gimana caranya ya? Ya udah, ya lihat ya. Yuk, bantuin ya, Kak ya. Sekarang kakak mau cobain masakan kamu kayak apa sih? Rasanya tawar kayak gini sih, pasti kebanyakan air deh. Ya, terus gimana dong, Kak? Tenang. Nah, kita kasih garam. Kasih garam dikit, ya. Terus, nih apinya terlalu kecil nih. Aduh, Lola. Mami juga baru belajar. Ya, ini gedein dikit. Ya. Terus ini tutup. Biar ayamnya itu empuk, cepat matang, kan rasanya jadi enak. Bumbunya meresap ke dalam-dalamnya. Oke deh. Makasih ya, Kak ya. Ya. Kalau nggak ada Kak Dini, Lola nggak tahu dia apa jadinya nanti. Mak, Kak Dini nggak juga Kak Beni? Kak Beni sakit? Iya. Kak Henry kan kemarin pengen nemuin Kak Beni di hotel. Tapi Kak Beninya lari. Mau mencari Kak Dini. Terus tiba-tiba di halaman depan ada mobil yang menabrak Kak Beni. Ini semua kesalahan saya, Lan. Dia pergi mencari saya. Sekarang kabarnya gimana? Lola sendiri juga nggak tahu. Tapi dari kemarin belum sadar. Udah, mendingan Kak Dini sekarang jenguk Kak Beni aja di rumah sakit. Karena biar bagaimanapun Kak Dini kan masih istrinya. Gak ada halangan untuk gak menemuin Kak Beni, Kak. Ya udah. Pak. Ma. Papa sudah menghubungi dokter ahli untuk memeriksa Beni. Kita akan cari tahu penyebab koma yang dialami Beni. Ken, antar Mama pulang. Papa masih ada kerjaan. Ma, kita pulang dulu ya. Ben, mau pulang dulu ya. Besok mama kesini lagi. Mama sayang sama kamu, Ben.
Ben, aku sangat mencintai kamu. Kamu nggak boleh mati, supaya kita bisa meneruskan cinta kita. Kita pasti akan menikah, Ben. Karena sebenarnya kita berdua saling mencintai. Kamu nggak boleh pergi meninggalkan aku, Ben. Ben? Benny? Terima kasih Tuhan, akhirnya kamu sadar juga. Kamu siapa? Ben, aku Leta. Aku ini siapa? Ini ada di mana? Kamu adalah Benny, suamiku. Dan aku adalah Leta, istri kamu. Istri? Aku punya istri? Iya, sayang. Sebentar lagi kita akan punya anak. Kita akan hidup bahagia sekali. Bu, Robi pulang dulu ya. Soalnya tadi Robi telepon ke rumah. Kata si Lola, supnya udah siap. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati di jalannya. Iya, Bu. Din, sini Din. Duduk dekat ibu. Ada keperluan apa kamu ke rumah sakit? Saya mau jenguk ibu. Tadi kan saya mampir ke rumah. Katanya ibu dirawat di sini. Kamu nggak perlu bohong sama ibu. Ibu sudah tahu kok. Kamu kesini mau menemui Nak Benny kan? Iya. Tapi Ibu juga sudah tahu dari Robi dan Lola kalau suamimu mendapat kecelakaan. dia bukan suami saya lagi. Kamu betul-betul mau cerai. Anak muda zaman sekarang gampang sekali mengatakan keputusan cerai. Sebaiknya kamu pikirkan dulu dengan matang. Saya sudah memikirkannya, Bu. Dan itu keputusan saya. Kenapa harus cerai, Din? Apa masalah kalian begitu parah sehingga kamu mau cerai? Apa Lola nggak cerita sama Ibu? Katanya suamimu selingkuh. Dan selingkuhannya itu sekarang sedang hamil. Iya. Sebenarnya saya nggak mau merusak hubungan mereka karena alasan kehamilan itu. Saya tidak ingin memisahkan bayi itu dari ibunya. Lagi pula, mertua saya ingin sekali punya cucu. Nyonya Lisa,
Masih saja dia keras kepala. Apa Ibu mengenal mertua saya? Enggak. Enggak, Din. Ibu nggak pernah mengenal dia. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Maaf, kalau boleh saya tahu, sebenarnya putra Ibu ada berapa? Putra ibu hanya satu, Din. Ya, Robi itulah anak ibu satu-satunya. Maaf Bu, bukannya saya lancang, tapi saya punya teman. Dia pernah cerita sama saya, waktu dia masih kecil, dia dibuang sama ibunya. Dan nama ibunya mirip sekali dengan nama ibu. Membuangnya? Temanmu bilang begitu? Ya, saya juga bilang sih sama dia. Pasti ibunya tidak bermaksud membuang dia. Ya, semua itu kan ada penjelasannya. Betul, Din. Semua ibu di dunia sayang sama anaknya. Dia nggak bermaksud berbuat itu. Katakan sama temanmu. Dia nggak mungkin berbuat seperti itu. Saya juga yakin dia pasti mengerti. Mungkin dia masih sangat sedih sehingga dia mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi saya yakin dia pasti mencintai ibu kandungnya. Dari mana kamu tahu dia mencintai ibunya, Din? Apa mereka sudah saling ketemu? Saya nggak tahu pasti apa mereka pernah bertemu atau tidak. Tapi saya pernah melihat teman saya menulis di secari kertas nama ibunya. Dan saya pikir waktu itu dia sedang kangen sama ibunya. Apa mungkin dia mencintai aku? Semoga saja dia bisa bertemu dengan ibunya. Ay, kamu sekarang tinggal di mana, Din? Saya tinggal di dekat tempat kerja saya, Bu. Kamu sudah kerja? Di mana? Di toko tekstil. Kemarin saya baru mendapatkan pekerjaan itu. Ya, lumayan lah, walaupun gajinya nggak seberapa. Sebetulnya kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa loh tinggal dengan kami. Ya, ibu masih punya satu kamar kosong, walaupun agak sempit. Terima kasih banyak, Bu. Tapi saya nggak mau merepotkan. Halo. Ya, Pak? Benar. Apa? Papa yakin? Ya udah. Iya, Pak. Siapa, Ma? Kakak kamu udah siuman. Tapi Kenapa dia? Papa bilang dia kena amnesia. Ya udah deh. Mudah-mudahan dia bisa cepat sembuh. Yang penting dia sekarang udah sadar. Kita udah sampai di rumah. Benny. Mama senang sekali kamu selamat. Ini mama kamu, Beth. Ingat. Mama, Henry, Lola, Bapak. Benny pulang nih.
Benny udah pulang? Ben? Din! Dini! Din! Dini! Benny kenapa? Din! Dini! Siapa wanita ini? Dia adalah Dini. Bekas istri kamu. Bekas istri. Di mana dia sekarang? Dia pergi dengan laki-laki lain meninggalkan kamu. Bagaimana aku bisa nikah dengan orang seperti itu? Dini itu licik, Ben. Dulu kami bersahabat. Dan dia tahu sekali kalau aku pacaran sama kamu. Aku sangat mempercayai dia. Tapi dia mengkhianati aku. Waktu aku ditugaskan di Australia, dia justru pacaran sama kamu dan menjelek-jelekan aku, memfitnah aku, sampai akhirnya kamu benci sama aku. Lalu kamu menikah dengan dia. Aku meninggalkan kamu untuk wanita seperti ini. Let, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan meninggalkan kamu lagi. Sungguh? Selamat siang, Bu. Siang. Apa ada pegawai yang bernama Andini, Bu, di sini? Ada ini dia. Oh, iya. Makasih ya, Bu ya. Hei, lagi sibuk ya? Kamu masih apa? Tahu dari mana saya kerja di sini? Nanti deh saya ceritain ya. Tapi sekarang kalau kamu nggak keberatan, saya mau ajak kamu makan siang, mau? Boleh aja, tapi kira-kira 15 menit lagi ya, saya baru bisa keluar. Nggak apa-apa. Saya tungguin kamu ya. Nanti kita ketemu di restoran situ tuh. Ya? Iya. Oke. Oke. Selamat kerja ya. Ya, thank you. Bu, terima kasih Bu ya. Mari. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Dari mana kamu tahu kalau saya bekerja di toko itu? Lola yang bilang. Lola? Saya nggak pernah bilang sama Lola. Lola dibilangin sama ibunya Robi kalau kamu kerja di toko tekstil. Rasanya saya juga nggak pernah bilang ya sama ibunya Robi kalau saya kerja di toko tekstil mana. Di Jakarta ini kan banyak toko tekstil. Din, toko tekstil memang banyak di Jakarta. Tapi yang namanya pusat tekstil kan adanya di sekitar sini. Buat apa, Hen, kamu mencari-cari saya? Din, kamu harus temui kakak saya. Itu nggak mungkin, Hen. Itu nggak mungkin. Saya udah nggak mau lagi mengganggu hidup dia. Saya yakin dengan kedatangan kamu banyak masalah yang bisa diselesaikan. Selesai? Mana mungkin, Hen? Aku lihat sendiri sikapnya Benny waktu di rumah sakit. Sikapnya Benny terhadap Leta betul-betul mesra. Mereka sama-sama mencintai. Aku nggak mau merusak hubungan mereka, Hen. Aku bukannya Leta yang datang untuk merusak rumah tangga orang. Itu sebabnya saya minta tolong sama kamu, Din. Hidup Benny sekarang menjadi kacau. Sepertinya dia disetir oleh Leta. Hubungan mereka persis seperti ketika mereka masih pacaran. Oleh sebab itu, Mama dan Papa nggak setuju kalau mereka berhubungan. Wajar kan, Hen? Kalau Leta mengatur hidupnya Benny, sebentar lagi kan Leta jadi istrinya Benny. Menurutku,
seorang istri berhak mengatur kehidupan suaminya. Ya, tapi kamu kan masih istrinya Benny. Kalian belum resmi bercerai, Din. Sebentar lagi kami akan bercerai, Hen. Din, kamu harus datang. Temui kakak saya. Sekarang dia nggak ingat apa-apa. Dia kena amnesia, Din. Loh. Kalian mau pada kemana? Kami mau jalan-jalan, Tante. Mau cari udara segar. Kalian kan belum makan. Kamu juga kan harus ke dokter hari ini, Ben. Kamu kan janji sama dokter Fahmi. Tante, saya rasa Benny perlu suasana segar. Ya, supaya bisa santai. Soalnya kasihan kan, Tante, kalau Benny harus terus-terusan konsultasi dengan dokter. Nanti pikirannya jadi capek. Kapan dong sembuhnya? Leta benar, Ma. Biar sekalian saya nggak sumpah. Benny baik-baik aja kok. Jalan dulu, Tante. Ma. Ada apa? Papa harus ke rumah sakit. Benny mana? Hari ini kan dia harus ke dokter Fahmi. Itu. Baru aja keluar sama Leta. Mau jalan-jalan katanya, cari angin. Dia kan belum sehat, Ma. Mama juga udah bilang gitu, Pak. Tapi Leta itu loh, maksa bener. Heran Mama tuh. Kenapa sih Benny sekarang jadi patuh sama Leta? Kenapa, Pak? Kok Papa senyum-senyum gitu? Mama itu aneh. Benny tidak memperhatikan Leta salah. Benny sayang sama Leta juga salah. Iya, tapi kan caranya nggak begitu. Mama nggak senang Benny patuh pada Leta kan? Kamu jangan khawatir. Benny pasti tetap patuh pada kamu. Karena kamu adalah mamanya. Benny itu, Pak, sekarang udah nentang saya. Benny tuh malah ngebelain Leta dibandingin saya, Pak. Kalau Mama nggak ingin ini terjadi, kenapa Mama terima Leta di rumah ini? Sebenarnya Mama kan juga tahu kalau Leta tuh pengaruhnya sangat besar pada Benny. Bapak sama anak sama aja. Pak, kalau misalnya Benny itu nggak ngambilin Leta, saya juga nggak mau terima perempuan itu. Kalian tuh sebagai laki-laki sama aja. Kalian bisanya cuma menyengsarakan istri, membuat istri jadi menderita. Ma? Pak? Mama sama Papa habis bertengkar ya? Papa ke rumah sakit dulu deh. Ya. Kamu jangan keluyuran terus. Sekali-sekali tinggal di rumah dong. Iya, Ya, Pak. Ma? Ma? Tadi Lola mendengar pertengkaran Mama sama Papa. Ma? Apa Papa pernah berselingkuh? Jangan ngaco kamu lah. Udah, kamu jangan tanya itu lagi. Ma, kenapa sih Mama mesti malu? Akui saja, Ma. Lagian juga nggak perlu malu dengan anak sendiri. Di zaman sekarang sudah banyak kok laki-laki yang seperti itu, Ma. Diam kamu. Kamu tuh masih kecil, lah. Tahu apa sih? Anak kecil, Ma. Anak kecil. Kenapa sih semua orang menganggap Lola begitu? Semua meremehkan Lola. Ma, Mama nggak perlu malu dengan apa yang terjadi di rumah ini. Karena semua yang ada di rumah ini memang memalukan, Ma. Semuanya. Lola. Lola.
Saya memeriksa kartu kesehatanmu. Dari situ saya tahu kamu mengidap kanker lambung sejak lama. Mau apa Bapak kesini? Jangan panggil Bapak. Panggil saja Han seperti waktu kita masih muda. Masa muda kita sudah lewat. Masa lalu itu sudah nggak ada lagi. Bagaimana kalau saya panggil Pak Dokter saja? Ada perlu apa Pak Dokter kemari? Tentunya bukan masalah penyakit saya saja kan? Kamu kan tahu, Lola putriku menjalin hubungan dengan Robi, anakku. Saya tahu. Tampaknya mereka berdua saling mencintai. Kenapa? Pak Dokter keberatan? Oh, tidak. Tidak sama sekali tidak. Tapi aku takut kalau mereka tahu kita pernah punya hubungan. Mereka pasti akan kecewa satu sama lain. Kenapa? Kenapa Pak Dokter merasa takut? Bukankah cinta itu sesuatu yang indah walaupun penuh risiko? Maafkan atas apa yang pernah terjadi di antara kita. Gak ada yang perlu dimaafkan. Sudah lama saya berusaha untuk menerima kenyataan ini, Pak Dokter. Saya anggap ini perjalanan hidup saya. Walaupun sementara masih ada yang mengganjal hati saya. Pak Dokter telah mengambil anak kandung saya. Aku melakukan itu dengan terpaksa. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti hatimu. Aku justru ingin membantumu keluar dari masalah. Kamu kan ingat, waktu itu Herianto, tunanganmu, baru selesai kuliah dari Jogja. Aku melakukan itu semua agar kalian bisa menikah. Lagi pula Herianto terlalu baik. Dan dialah laki-laki yang paling tepat untukmu. Maafkan atas perbuatanku selama ini. Sehingga kehidupanmu dengan Herianto menjadi kacau. Asal kamu tahu, aku datang kemari tidak bermaksud apa-apa. Aku cuma mau membantumu. Kami nggak perlu bantuan Om. Nggak kusangka kalian telah berbuat jahat pada ayah saya. Robi sangat kecewa. Ibu telah mengkhianati ayah. Ibu betul-betul jahat. Robi. 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 Sudah, biar dia pergi. Ini tolong di file ya. Baik, Pak. Obat apa itu, Ben? Nggak tahu. Leta yang mencerungku minum obat ini. Kamu jangan sembarangan minum obat. Apalagi kamu nggak tahu obat apa ini. Leta itu bukan dokter. Dia nggak bisa ngasih kamu obat sembarangan. Ada apa kamu kesini, Em? Ben, kamu tahu nggak siapa dia? Iya. Dia bekas istriku. Dan dia meninggalkan aku demi laki-laki lain. Yang bilang begitu siapa? Pasti Leta, kan? Ben, kamu sudah diracuni Leta. Dia tahu saat ini kamu lagi nggak ingat apa-apa. Leta sangat ingin merebut kamu. Dia begitu tergila-gila sama kamu. Dia sangat mencintai kamu, Ben. Tapi kamu sendiri tidak mencintai dia. Bahkan kamu sangat benci sama dia. Nggak mungkin, Hen. Leta nggak mungkin sejahat itu. Buktinya, dia ada di sampingku waktu aku bangun. Kamu harus sadar. Leta sangat ingin memisahkan kamu dari Andini. Karena dia tahu, kalian saling mencintai, Ben.
Aku dan Andini saling mencintai. Bagaimana mungkin? Kamu pasti menjebakku, kan? Aku sangat mencintai Leta, Hen. Bahkan aku berencana untuk menikah. Enggak, Ben. Wanita yang kamu cintai cuma Andini. Percayalah, Ben. Kamu tunggu sebentar ya. Sebentar. Ben. Ben. Ini Andini. Dia istri kamu. Ada apa kamu kesini? Kamu mau minta apa? Aku kesini nggak minta apa-apa. Aku kesini karena semua orang berharap aku bisa meyakinkan kamu. Semua orang? Siapa? Saya yang memintanya. Kamu bersekongkol dengan dia untuk menjatuhkan aku? Aku tahu kenapa kamu kembali ke sini lagi. Pasti kamu tidak punya uang, kan? Kamu cantik. Tapi sayang, kamu meninggalkan aku untuk lelaki yang lebih kaya, kan? Dan sekarang kamu kembali ke sini untuk uangku juga. Kamu udah gila. Jangan harap kamu bisa mengambil uangku begitu saja. Karena sebentar lagi aku akan mengurus kekayaanku untuk anakku. Ben, kamu harus sadar. Dini ini istri kamu. Kamu mencintai dia dan Dini sangat mencintai kamu, Ben. Aku nggak tahu, Hen. Aku nggak tahu. Udahlah. Aku lelah memikirkan hal seperti ini. Din, ceritakan semua sama Benny. Ceritakan hari-hari bahagia kalian. Ayo, Din. Percuma. Percuma, Hen. Suamiku sendiri sekarang sudah tidak mempercayai aku lagi. Benny, semua yang mereka katakan bohong. Kamu harus percaya sama aku. Leta, kamu jangan coba-coba menghancurkan perkawinan kakak saya. Saya tidak pernah menghancurkan perkawinan siapapun. Kenyataannya kan, Dini memang meninggalkan Benny. Dini juga nggak pernah ada waktu Benny dirawat di rumah sakit. Malahan waktu itu, Dini bersedia untuk menandatangani surat cerai. Ini. Din, jangan tanda tangan ini. Kamu akan menyesal, Din. Jangan tanda tangan, Din. Ini. Din, Din, jangan, Din. Jangan, Din. Ben, masa kamu lupa? Sebentar lagi kita akan menikah. Punya anak, hidup bahagia. Din, seharusnya kamu jangan menandatangani surat cerai itu, Din.
Aku nggak mau bersaing sama Leta, Hen. Tapi saya tahu kalian masih saling mencintai. Aku cuma pengen hidup tenang, Hen. Sekarang ini aku nggak ada beban apa-apa lagi. Biarkan mereka hidup bahagia, Hen. Aku nggak akan mengganggu mereka. Ya sudah, kalau itu memang sudah keputusan kamu, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya sangat menyesal, karena saya tahu kalian masih saling mencintai. Tante, Dini sudah menandatangani surat cerainya, Tante. Saya heran, Tante. Kenapa ya Andini sepertinya bernafsu sekali menandatangani surat perceraian itu? Jangan-jangan... Jangan-jangan kenapa? Jangan-jangan... Dini sudah punya pacar lagi. Dulu, waktu Papa masih jadi dokter asistensi yang dibiayai oleh kakekmu, Papa sangat stres. Papa begitu tertekan dengan keadaan yang selalu dibawa istri. Dalam keadaan seperti itu, Papa sering pergi ke sebuah bar, minum-minum bersama beberapa teman. Mamamu tidak mengetahui itu. Kamu baik sekali, La. Seharusnya kan kamu nggak perlu repot-repot begini. Nggak apa-apa kok, Bu. Karena Lola lihat Robi sangat berbakat untuk jadi fotografer. Jadi Lola belikan kamera ini. Kamera yang dulu memang bagus. Cuma kalau Lola pikir kalau pakai kamera ini mungkin hasilnya akan lebih bagus. Heh, kamu gila ya? Itu kan foto bersejarah. Tidak ada sejarah dalam masa lalu Benny. Yang ada cuma masa lalu yang buruk. Iya, buruk gara-gara kamu. Mah, tadi saya ke kantornya Henry mau mencari Andini. Terus Henry nggak ada. Saya nyusul ke rumah. Tahu, Mah, saya menemukan hal yang menjijikan sekali. Kenapa, Ben? Ada apa? Saya menemukan Henry sama Andini
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.